Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang rata-rata pengeluaran dan konsumsi buah per kapita seminggu menurut kelompok buah-buahan per kabupaten kota. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Stefania Denusa dengan NIM 114240112. Saya Clarissa Fiorentina dengan NIM 1142426. Saya Keisha Alma Kamila dengan NIM 114240028. Saya Anggi Nurmalasari dengan NIM 119240028. Saya Aisyah Fazila dengan NIM 1192430. Saya Nafisa Naila Husna dengan NIM 119240034. Sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dari data yang akan kami olah. Terdapat poin-poin penting. Yang pertama, pentingnya analisis data dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, konsumsi buah dan sayur masih rendah. Yang ketiga, faktor pendorong konsumsi buah. Yang keempat, pemanfaatan dataset resmi. Yang kelima, teknik analisis data yang digunakan. Yang keenam, statistik deskriptif. Yang ketujuh, visualisasi data. Yang kedelapan, analisis korelasi. Dan yang kesembilan, model regresi. Tujuan kami mengolah data ini adalah untuk mengetahui beberapa besar rata-rata konsumsi buah per kapita masyarakat dan pengeluaran per kapita setiap orang untuk membeli buah di berbagai kabupaten atau kota di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi kelompok buah-buahan yang paling banyak dan paling sedikit. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara tingkat pengeluaran masyarakat terhadap buah-buahan dengan jumlah konsumsi per kapita. Yang keempat, mengamati variasi konsumsi buah berdasarkan karakteristik wilayah. Dan yang kelima, menyediakan gambaran awal yang dapat digunakan. Kemudian deskripsi data atau file yang kami gunakan dengan judul rata-rata pengeluaran dan konsumsi buah per kapita seminggu menurut kelompok buah-buahan per kabupaten per kota. Ada yang pertama itu sumbernya kami ambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik, periodenya 2021 sampai 2023. Satuannya kilogram per kapita per minggu, formatnya XLSX dengan besaran 74,5 kilobyte. Kemudian ada struktur data kurang lebih 100 sampai 200 baris. Kemudian lebih banyak dari 10 kolom dan beberapa tabel besar. Terus proses aksesnya itu unduh dari situs BPS, buka dengan Microsoft Excel dan tampil dalam bentuk tabel. Karakteristik datanya yang pertama yaitu atribut kelompok buah-buahan dengan jenis kategorikal nominal, atribut rata-rata konsumsi per kapita seminggu dengan jenis numerik kontinu, atribut ketiga rata-rata pengeluaran per kapita seminggu dengan jenis numerik kontinu. Kemudian keempat ada tahun yaitu kategori ordinal, dan yang kelima itu ada daerah dengan jenis kategorikal nominal juga. Ini ada eh, tabel untuk spreadsheet rumus-rumus yang dapat digunakan. Oke, selanjutnya masuk ke statistik. Boleh di next. Oke, ini tuh rata-rata pengeluaran per kapita buah-buahan itu di tahun 2021. Next. Yang ini di tahun 2022. Dan yang ini di tahun 2023. Next. Dan yang ini tuh konsumsi buah-buahan tahun 2021. Ini 2022. Dan yang ini 2023. Nah, data statistik ini tuh memberikan wawasan mendalam tentang pola konsumsi dan pengeluaran buah-buahan di Indonesia selama periode 2021 sampai 2023. Data ini menunjukkan bahwa jeruk dan pisang Ambon mendominasi pengeluaran tertinggi, sementara tomat menempati posisi terendah dengan standar deviasi yang cukup tinggi pada jeruk, yaitu 718 sampai 905, dan pisang Ambon 428 sampai 533 yang mencerminkan ketimpangan konsumsi antar wilayah. Next. Selanjutnya di sini ada visualisasi. Yang pertama, visualisasi yang kami gunakan adalah bar chart. Jadi bar chart di sini menunjukkan perbandingan pengeluaran jeruk dan apel di kota besar pada tahun 2023.
Dapat dilihat bahwa dalam bar chart kali ini, kami mendapatkan insight bahwa Kota Jakarta Selatan memiliki pengeluaran tertinggi untuk jeruk dan apel, dan serta menunjukkan preferensi buah impor. Next. Selanjutnya di sini yang kedua ada pie chart. Pie chart di sini menunjukkan proporsi pengeluaran buah di Kota Bandung pada tahun 2023. Insight yang kami dapatkan adalah pisang Ambon dan jeruk menyumbang proporsi terbesar dari total pengeluaran. Next. Serta visualisasi yang ketiga yang kami gunakan adalah line chart. Line chart di sini menunjukkan bahwa tren pengeluaran jeruk di Kota Pangkal Pinang. Insight yang kami dapatkan adalah adanya fluktuasi tajam puncaknya pada tahun 2022 lalu menurun di tahun 2023. Next. Kemudian ada korelasi. Bisa dilihat dari gambar, cara membacanya adalah korelasi mendekati 1, artinya hubungan konsumsi dan pengeluaran sangat kuat. Misal konsumsi jeruk naik, pengeluaran jeruk juga naik. Sedangkan korelasi di atas 0,7 sudah tergolong sangat kuat untuk data sosial ekonomi. Kemudian selanjutnya ada regresi yang dimana sudah dikelompokkan sesuai dengan tabelnya, yaitu jenis buah, tahun, pengeluaran dengan variasi X, dan prediksi konsumsi sebagai Y. Boleh di next. Berikut adalah scatter plot untuk prediksi konsumsi dan pengeluaran buah-buahan dengan keterangan warna yang sudah tertera sebagai berikut. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini adalah data cleansing. Jadi berdasarkan data yang telah kita ambil dari Badan Pusat Statistik, kita bisa mengidentifikasi terkait kekotoran data di antara values atau kita mencari data yang hilang, lalu kita bisa menghapusnya secara manual ataupun menggunakan rumus yang ada di Excel. Terus juga ada nilai yang tidak valid, seperti adanya potensi outlier yang kami temukan di dalam data yang kami miliki. Dan yang terakhir adalah outlier atau pencilan itu sendiri itu merupakan nilai yang secara signifikan berbeda dari sebagian besar data dan bisa dihapus ataupun tidak sesuai dengan keperluan dan tingkat keketatan data. Oke, jadi kesimpulan yang kami dapat itu yang pertama, pola konsumsi dan pengeluaran jeruk dan pisang Ambon merupakan buah dengan penghasil tertinggi, sementara tomat menempati posisi terendah. Hal ini menunjukkan preferensi masyarakat terhadap buah-buahan tertentu yang mungkin dipengaruhi oleh harga, ketersediaan, atau kebiasaan konsumsi. Yang kedua itu disparitas antar wilayah, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam konsumsi dan pengeluaran buah antar wilayah, seperti terlihat dari standar deviasi yang tinggi pada jeruk dan pisang Ambon. Yang ketiga, hubungan konsumsi dan pengeluaran analisis korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar konsumsi dan pengeluaran buah, terutama untuk jeruk, pisang, dan semangka. Yang keempat, tren tahunan terdapat fluktuasi dalam pola konsumsi dan pengeluaran dari tahun 2001 hingga 2023. Dan yang kelima, implikasi kebijakan data ini dapat menjadi dasar untuk evaluasi kebijakan pangan dan gizi seperti intervensi di wilayah dengan konsumsi rendah, penguatan ketahanan pangan, atau kampanye edukasi gizi untuk meningkatkan konsumsi buah. Dan yang keenam, manfaat praktis penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang pola konsumsi buah di Indonesia, tetapi juga melatih keterampilan literasi data seperti eksplorasi statistik, visualisasi, dan analisis prediktif yang berguna untuk pengambilan keputusan berbasis data. Baik, cukup sekian presentasi mengenai analisis data dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.